Bab 3405. Terima kasih, teman seiman. Awalnya, dia berpikir jika ucapan Erik yang penuh dengan keyakinan itu hanya untuk menghibur dirinya. Namun pada akhirnya, dia benar-benar menemukan pasangan dari benda yang ditinggalkan ibunya kepadanya. Tujuan kita telah berhasil. Ini sangat cocok dengan giok milik teman seiman Yan, ujar Vinola sambil tersenyum. Erik pernah bercerita sedikit tentang Mita dan Vinola juga tahu bahwa Mita banyak membantu Erik ketika dia dalam keadaan pingsan. Maka dari itu, Vinola juga merasa senang ketika melihat impian Mita terwujudkan. Baiklah, semua batu iblis telah terbuka, saatnya aku pergi. Erik berdiri dan hendak membawa pergi ketiga benda berharga itu. Mata Brilliant penuh dengan garis merah darah. Ketika melihat Erik membawa pergi barang-barang itu, dia merasa seperti uang yang semula miliknya direbut oleh orang lain. Kak Brilliant, tingginya nilai benda berharga di dalam tiga batu iblis itu sangat sulit ditaksir. Kita tidak boleh membiarkan dia mengambilnya, ujar pria berkumis dengan panik melalui transmisi suara. Apakah kamu sudah mencari tahu kultivasi orang-orang ini? Ujar Brilliant. Ketika mereka masuk, Tuan Zhang sudah menyelidiki mereka. Selain pemuda itu merupakan tahap awal dari fase penilaian, tiga orang lainnya hanya memiliki kultivasi fase transendensi, mereka bukanlah sosok besar. Dengan kultivasi satu penurunan milik Tuan Zhang, dia tidak mungkin salah melihat. Kalau begitu, kita tidak boleh membiarkan mereka membawa benda ini pergi. Setelah mengetahui Erik dan yang lainnya tidak berkemampuan, pupil mata Brilliant bergerak dan ia bersikap kejam. Dia melangkah maju dan menghalangi Erik sambil tersenyum. Ada apa lagi? Tanya Erik. Tidak ada apa-apa, aku hanya ingin memberi tas penyimpanan ini kepada teman seiman. Selesai berbicara, Brilliant memberi sebuah tas penyimpanan kepada Erik. Apa maksud pemilik toko Fu? Erik melihat tas penyimpanan tersebut dan di dalamnya terdapat batu roh dan rumput ajaib yang sebelumnya ia bayar. Selain itu, juga bertambah 100.000 batu roh dari sebelumnya. Tidak bermaksud apa-apa, kami hanya ingin berterima kasih kepada teman seiman karena telah membantu ruang benda berharga membuka batu iblis yang sebagus itu. Ini adalah hadiah bagi teman seiman, silakan terima, ujar Brilliant sambil tersenyum. Apa maksud kalian? Ketika melihat Brilliant memutarbalikkan kenyataan, ekspresi Mita dan Vinola berubah dan berdiri. Maksudmu? Ketiga batu iblis milikku ini menjadi milik kalian. Aku hanya membantu ruang benda berharga membuka batu iblis, kata Erik. Benar, itu tidak salah. Brilliant tersenyum tanpa merasa bersalah, kemudian menunjuk pria berkumis di sampingnya. Teman seiman ini pernah melihat teman seiman Qin membuka batu iblis dan mendapatkan slip giok klan iblis. Menurutnya, kamu memiliki kemampuan. Jadi, dia secara khusus mengundangmu datang untuk membuka batu iblis bagi ruang benda berharga. Seperti ini, bukan? Benar, seperti itu. Aku sangat kagum dengan kekuatan penglihatan teman seiman. Pria berkumis juga mengangguk sambil tersenyum. Setelah mendengar ucapan mereka, Erik tidak bisa menahan tawa. Dia tahu bahwa anggota-anggota toko ini mungkin tidak jujur, tetapi dia tidak menyangka mereka begitu tidak tahu malu. Aku ingin tahu, jika benda yang kudapatkan dari membuka batu iblis ini tidak memiliki nilai seperti ini, milik siapakah benda itu? Jika teman seiman telah membeli batu iblis, tentu saja harus bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugianmu. Aku mengerti. Yang berarti, jika batu-batu iblis ini tidak berharga, aku dianggap tidak beruntung. Tapi jika terlalu berharga, artinya kalian yang mempekerjakan aku datang membukanya.
Bagus, metode toko gelap seperti kalian sangat licik. Teman seiman Qin, berhati-hatilah ketika berbicara. Kami memang mempekerjakanmu dan memberimu 100.000 batu roh sebagai kompensasi. Kami harap kamu tidak mengabaikan niat baik kami. Selesai berbicara, Brilliant mengulurkan tangannya dan membuat gerakan mempersilakan. Bagaimana jika aku tidak setuju? Ujar Erik dengan dingin sambil menepuk telapak tangan Brilliant. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Selesai berbicara, Brilliant menunjukkan senyuman licik. Dia menepuk tangan dan tangga seketika bergetar. Kemudian, 7 kultivator jahat muncul dari bawah. Sosok tua yang memimpin mereka berekspresi muram. Dia memancarkan kultivasi satu penurunan dari fase penilaian. Ditambah dengan Brilliant dan yang lainnya, mereka mengepung Erik dan 3 lainnya di tengah-tengah. Suasana seketika menjadi dingin. Apakah kalian ingin bertindak? Kami tentu tidak akan bertindak, tapi jika teman seiman bersikeras merampok barang kami hanya bisa menyerang kalian secara terpaksa, ujar Brilliant sambil tersenyum dingin. Teman seiman, jangan impulsif. Meskipun kamu tidak mementingkan nyawa sendiri, kamu juga harus mementingkan keselamatan 2 wanita cantik ini. Fangxi memang sangat aman, tapi hal itu belum tentu juga terjadi di luar Fangxi. Kamu menakutiku. Aku adalah cucu penatua agung keluarga Li. Wajah Disen sedikit memucat, tetapi dia berteriak dengan keras. Ada apa? Fangxi bukanlah milik keluarga Li. Lagi pula, kepala suku keluarga Li segera meninggal. Apa yang akan terjadi pada keluarga Li di masa depan tidak lagi jelas. Mungkinkah aku takut pada kamu seorang junior? Brilliant tersenyum dingin. Lagi pula, kalian yang tidak masuk akal, kami hanya membela diri, kata Brilliant. Pergilah, jangan memaksa kami untuk bertindak. Benar, pemilik toko kami sudah cukup baik karena telah memberi 100.000 batu roh kepada kalian. Cepat pergi. Beberapa kultivator itu kemudian berteriak sombong. Erik, jangan bertengkar dengan mereka. Kita langsung panggil kultivator penegak hukum Fangxi saja, ucap Mita dengan dingin. Kita memiliki alasan yang sebenarnya, kita tidak perlu takut jika mereka bertindak curang. Terserah. Brilliant tampak tidak peduli, dia bahkan langsung duduk di atas kursi setelah mendengar ucapan mereka. Erik mengangkat tangannya dan seberkas cahaya Reiki seketika menghancurkan jendela. Reiki meledak di dalam Fangxi dan mengeluarkan suara keras. Pergi adalah hal yang tidak mungkin dilakukan. Jika Gio kuning terang ini bukan untuk Mita, tetapi adalah miliknya sendiri, Erik juga pasti memperjuangkannya. Namun, dari sikap Brilliant dan yang lainnya yang tampak tidak takut, impian Mita belum tentu dapat terwujud. Tetapi, semuanya harus dilalui selangkah demi selangkah. Jika kultivator Fangxi tidak dapat menyelesaikan masalah ini, Erik tidak keberatan untuk membuat keributan. Masalah ini segera menarik perhatian banyak kultivator, apalagi kultivator Fangxi yang bertugas atas ketertiban di sini. Beberapa bayangan melintas melalui udara dan terbang langsung ke lantai 2. Apa yang terjadi? Siapa yang menggunakan kekuatan di Fangxi? Beberapa kultivator penegak hukum itu berekspresi tegas. Mereka melihat ke dalam dan pemimpin mereka berkata terhadap semua orang yang ada di sana. Pengurus Su, ruang benda berharga mengundang teman seiman ini datang untuk mengidentifikasi batu iblis. Tetapi, setelah batu iblis dibuka dan mendapatkan benda berharga, pria ini malah ingin mengambilnya dan terjadi konflik di antara kami. Jadi, kami mengundangmu untuk datang menengahi. Begitu kultivator penegak hukum muncul, Brilliant berbicara terlebih dahulu. Omong kosong,
Kamu memutarbalikkan kenyataan, ujar Mita sambil mengerutkan kening. Apakah ada bukti dari kedua belah pihak? Pengurus Su melihat Brilliant, Erik dan yang lainnya. Di tangannya ada 100.000 koin roh yang kuberikan kepadanya, ujar Brilliant. Kamu memberikannya kepadaku secara paksa, ujar Erik sambil menggelengkan kepala. Apakah kamu memiliki bukti? Pengurus Su kembali melihat Erik. Tidak. Erik menggelengkan kepala. Di lantai 2 ini hanya terdapat Brilliant dan bawahannya. Orang-orang ini tidak mungkin menjadi saksi baginya. Seperti ini saja, berikan 200.000 batu roh tingkat tinggi kepada teman seiman ini dan masalah ini selesai. Setelah mengetahui masalahnya, pengurus Su melambaikan tangan dan langsung memberi kesimpulan. Terhadap hal ini, Brilliant tentu sangat senang, tetapi Erik mengerutkan kening. Pengurus Su yang datang untuk menyelesaikan masalah ini benar-benar adalah sosok yang memihak satu pihak. Apakah kamu hanya ingin menyelesaikan masalah ini tanpa mempertimbangkan prinsipnya? Bersambung.